Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bi ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Al hadis as-sabi'u dari Arba'in Nawawi, hadis yang ketujuh. An Abi Ruqayyah Tamim bin Az-Dari radhiyallahu ta'ala anhu. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala adinun nasihatu. Qulna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li aimatil muslimin wa ammatihim. Rawahu Bukhari Muslim. Hadis yang ketujuh ini diriwayatkan dari Abi Ruqayyah Tamim bin Az-Dari radhiyallahu ta'ala anhu. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawahkan ad-dinu nasihatu. Agama ini adalah nasihat. Agama ini adalah nasihat. Ini bahasanya umum, nasihat. Apakah yang disebut dengan nasihat mereka? Nasihat yaitu sesuatu yang membuat kebaikan kepada orang lain, ini namanya nasihat. Sesuatu apapun yang mana itu untuk kebaikan saudaranya, ini adalah nasihat. Bahasa umumnya seperti itu. Seperti contoh, ketika ada saudara kita yang kekurangan, kita bantu, ini juga namanya nasihat. Ada saudara kita yang kurang di dalam ekonominya, kita bantu, juga nasihat. Ada yang menjadi dokter seandainya, ada pasiennya yang sakit, diberi obat, diobati, ini juga dinamakan nasihat. Jadi membuat sesuatu kebaikan kepada orang lain, namanya nasihat. Qulna liman. Qulna, maka sahabat bertanya kepada Rasulullah, liman, bagi siapa ya Rasul nasihat itu? Maka dijawab oleh Rasulullah, qala lillahi. Yang pertama nasihat adalah bagi Allah. Nasihat yang pertama adalah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam tafsirnya, penjelasannya tentang nasihat bagi Allah, nasihat bagi Allah itu maksudnya gimana? Yaitu di dalam tafsirnya, nasihat bagi Allah adalah bi'ayyakuna bi'ayyumina bihi, dengan mengimani, percaya kepada Allah. Berarti ini nasihat kepada Allah. Iman, percaya kepada Allah, yakin menjalankan perintahnya Allah, ini nasihat bagi Allah. Percaya, yakin, iman kepada Allah, bahwa Allah itu adalah maha besar, Allah itu maha agung, Allah itu maha adil dan bijaksana, maka ini namanya nasihat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah maha adil dan bijaksana, maka seandainya apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, kalau kita benar-benar iman, percaya bahwa Allah maha adil dan bijaksana, maka tidak ada sesuatu pun di dalam hati kita. Karena sebetulnya yang ikut sangking Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberi rezeki berapapun, diberi keadaan apapun, karena kalau jangan ada iman, percaya, yakin bahwa Allah punya sifat adil dan bijaksana, maka tidak ada hati yang gundah sedikit pun kepada Allah. Ini namanya nasihat bagi Allah. Begitu juga menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Ini juga nasihat bagi Allah. Perkara yang dijalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, dijalankan dan meninggalkan sesuatu larangan yang dilarang oleh Allah, dan kita tidak ridho adanya sesuatu maksiat yang dilarang oleh Allah, ini juga nasihat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, ada sesuatu yang bermaksiat, sesuatu yang apa yang dilarang oleh Allah, kita tidak bergerak dalam hati kita, maka ini namanya tidak ayu minabillah. Dan yang namanya nasihat bagi Allah termasuk ialah di samping kita percaya dengan sifat-sifat keagungan Allah, juga kita menjalankan perintah dan meninggalkan daripada larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping kita seandainya kita diuji, ada sesuatu kemaksiatan, tapi kita biarkan, pada dalam hati sudah jelas, man ra'a munkaran falyughayyir biyadihi, fa illam yastati fa bilisanihi, fa illam yastati tinggal di qalbi. Ketika kita melihat sesuatu kemungkaran, kalau bisa kita rubah dengan tangan kita. Kalau kita tidak mampu, maka dengan lisan kita. Kalau kita tidak mampu, maka dengan ingkar di qalbi. Ini yang berat. Kalau kita ridho ada sesuatu kemaksiatan di situ, kalau kita ridho, maka ridho adil masih maksiat. Orang yang ridho dengan keadaan sesuatu maksiat, maka dia termasuk orang yang maksiat juga. Maka ingkar di qalbi ini penting sekali. Misalnya kita tidak mampu dengan tangan, tidak mampu dengan lisan, minimal ingkar di qalbi. Jangan sampai itu ada tempat perzinahan, ada tempat jual minuman, kita biarkan, kita ridho, hati kita tidak ingkar, maka kita termasuk ridho adil masih maksiat. Orang yang ridho dengan suatu maksiat, maka juga dia termasuk orang yang bermaksiat. Ini yang pertama tentang nasihat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wali kitabihi, yang kedua nasihat bagi kitabnya Allah. Maksudnya ialah ayuk mina bihi kalimah Al-Quran Al-Qadir. Kita beriman, percaya bahwa Al-Quran adalah Qadir, kalam Allah. Secara dhahiriyahipun, secara batiniyahipun, sing dimaksud nasihat bagi Al-Quran, bagi kitabnya Allah ialah secara dhahir kita harus menghormati Al-Quran. Di samping kita yakin apa yang ada di dalam Al-Quran, apa isi Al-Quran, kita yakin dan percaya, kita juga beradab kepada Al-Quran secara dhahir maupun secara dhahir apa? Ketika kita menempuh dalam buku-buku, dalam kitab-kitab, maka yang paling atas kita tata adalah Al-Quran, kita taruh yang paling atas.
Secara dhahiriyah pun, secara batiniyah pun, maka tidak ada suatu hukum yang melebihi daripada hukumnya Al-Quran. Batiniyah kita yakin bahwa Al-Quran itulah yang paling benar. Ketika ada satu kampung ini mengatakan ini tidak benar, tetapi Al-Quran mengatakan itu benar, maka kita mengikuti Al-Quran. Ini namanya adalah nasihat bil kitab, nasihat bagi kitabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa li rasulihi, nasihat yang ketiga kata Rasulullah adalah nasihat bagi Rasulnya Allah, yaitu bagi Rasul kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya gimana? Yaitu kita beriman bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah kita yakini, apa yang disampaikan hadis Rasulullah kita yakin dan percaya, dan imani mengikuti daripada apa yang dijalankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya nasihat bagi Rasulullah. Yang pertama ini ialah ayyumina bihi, kita taat apa yang dibawa oleh Rasulullah. Yang kedua wa intuhibuhu, kita mempunyai rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta kita tanamkan dalam hati kita. Kalau ini namanya nasihat bagi Rasulullah, maka ada yang namanya cinta. Dan bukti cinta kita kepada Rasulullah itu gimana? Bukti cinta di dalam tafsir ini dijelaskan. Di antaranya bukti cinta kita kepada Rasulullah adalah yang pertama taat bihi, taat kepada Allah, kepada Rasulullah. Apa yang dibawa Rasulullah kita taat, imani, kita jalankan. Yang kedua wa kasratu dzikrihi, banyak anggenipun nyebut datang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya cinta. Yang kedua banyak nyebut. Maksudnya nyebut ialah membaca selawat kepada Rasulullah satu hari satu malam. Ini berapa kali kita baca? Para ulama mengatakan minimal orang yang mengatakan cinta kepada Rasulullah dia bisa mengatakan bahwa banyak menyebut minimal 350 kali dalam sehari semalam kita baca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya baru dinamakan banyak menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukti cinta yang ketiga kepada Rasulullah adalah as-sabbu ila liqa. Dia mempunyai rasa rindu kepingin ketemu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya cinta. Ada orang cinta tapi tidak ada rasa rindu, maka ini namanya cinta tunggal. Cinta simpul. Kalau kita bilang mengatakan cinta kepada Rasulullah, maka hati kita ada sok kepingin ketemu, rindu kepada Rasulullah. Walaupun kepingin ketemu dalam mimpi maupun kepingin ketemu langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat ialah mahabbatu alihi wa ashabihi, cinta kepada ahli baitnya Rasulullah dan para sahabatnya Rasulullah. Ini namanya cinta, bukti cinta yang keempat kepada Rasulullah. Orang yang mengatakan cinta kepada Rasulullah tapi tidak cinta kepada ahlul bait yang sekarang kita kenal para dzurriyyah, yaitu para habaib, maka ini tidak dinamakan cinta yang benar kepada Rasulullah. Malah memusuhi kepada habaib, memusuhi kepada dzurriyyah. Nah, orang yang memusuhi kepada habaib, kepada dzurriyyah, ini dikhawatirkan nanti dia tidak mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ini separuh masih sedikit. Mudah-mudahan apa yang kita baca mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat barokah. Yang akan menggunakan bahasa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.